Sepun derkati pona apa kadin tahuste jana Nabi Musa nikah. Ajunan makon abtina untuk menguburkan dan mensolati. Sedangkan kaumnya, orang-orang sekitarnya, tetangganya mengatakan bahwa orang tersebut adalah orang yang fasik dan suka melakukan keburukan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumil ladunniyatihi wa amaddana bi asrarihi wa khususiyatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani, adapun hadis yang kedua. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-fajiru ar-raji rahmatallahi ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala minal 'abidi al-muqniti. Al-fajiru, seorang pendosa, ar-raji, yang senantiasa berharap, rahmatallahi ta'ala, akan kasih sayang Allah ta'ala, aqrabu ilallahi ta'ala, pada hakikatnya ia lebih dekat kepada Allah ta'ala, minal abidil muqniti, ketimbang ahli ibadah yang suka berputus asa dari rahmat Allah ta'ala. Jadi hadis yang kedua membahas tentang anjuran bagi setiap insan agar jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah ta'ala. Bahkan seorang pendosa pun yang dalam gelimang dosanya terus berharap terhadap ampunan Allah ta'ala, orang tersebut masih ada harapan, memiliki kedekatan tersendiri dengan Allah ta'ala ketimbang ahli ibadah yang pesimis terhadap rahmat Allah ta'ala. Qala akhbarana an Zaid bin Aslamah, meriwayatkan kepada kami an Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam, an Umar, dari Sayyidina Umar, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, kana fil umamil madiyati, karena orang tersebut fil umamil madiyati, termasuk dari kalangan umat-umat yang terdahulu. Yajtahidu, ia bersungguh-sungguh, fil ibadati, di dalam beribadah, wa yushaddidu, dan bersikap tegas atau bersikap disiplin diri, ala nafsihi, terhadap dirinya. Ada seorang laki-laki di zaman terdahulu, di kalangan umat-umat yang terdahulu, artinya umat sebelum kanjeng Nabi. Ada seorang laki-laki yang dia bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, bahkan tegas terhadap dirinya. Artinya disiplin di dalam menjalankan ibadah kepada Allah ta'ala. Wa yuqannitun nasa mir rahmatillahi ta'ala. Namun dia memiliki sifat buruk. Sifat buruknya yuqannitun nasa mir rahmatillahi ta'ala, suka membuat orang lain berputus asa dari
rahmat Allah Ta'ala. Lebur kok nako ega orang. Ega tak lebur pasanan. Maka naja ampoko nako ega orang. Bahkan jangan suka menakut-nakuti kepada ahli maksiat sekalipun. Cok pas napa ngucap bahwa dosa nanti kata esapora. Cok lebur ke Mekah orang neka dari rahmat Allah Ta'ala. Neka saya kocak soleh kepada dirinya sendiri tapi tidak soleh untuk orang lain. Ilmunya kadang manfaat untuk orang lain tapi tak manfaat untuk dirinya sendiri. Sebaliknya kesolehan kadang hanya berlaku untuk dirinya tapi tak soleh untuk yang lainnya. Apa maksudnya orang yang soleh hanya untuk dirinya? Abu natibi malolo saya tepat. Orang lain kok tak seakan-akan surga itu hanya milik dirinya. Jangan pernah membuat orang lain pesimis terhadap rahmat Allah Ta'ala. Summa mata, kemudian si ahli ibadah ini mati, meninggal. Faqala, lalu ia bertanya, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, mali indaka, kira-kira pahala apa yang aku dapatkan dari sisimu? Atau balasan apa yang aku dapat dari sisimu? Faqala, lalu Allah pun menjawab, an-naru, kenangan nabaan nang neraka. Allah menjawab, tempatmu di neraka. Qala, lalu orang tersebut protes, si ahli ibadah ini protes. Ya Rabbi, fa aina ibadati, wahai Tuhanku, lalu kemana ibadah-ibadahku selama ini? Wajtihadi, dan kesungguhanku di dalam beribadah. Faqala, lalu Allah menjawab terhadap protes orang tersebut, innaka kunta tuqannitun nasa mir rahmati. Sesungguhnya amalmu rusak karena engkau suka membuat orang lain berputus asa dari rahmatku fid dunya, ketika di dunia. Fa'ana, maka aku sekarang ini uqannitunnakal yauma, membuat dirimu berputus asa pada hari ini mir rahmati, dari rahmatku. Ini dampak terburuk bagi orang yang suka memutus orang lain dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umat akhir zaman ini bermacam-macam karakternya. Rasulullah ditugaskan untuk membimbing umat akhir zaman ini agar menjadi umat yang lebih optimis terhadap rahmat Allah. Makanya Rasulullah disematkan di dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tugas Rasulullah itu memberikan motivasi tersendiri agar orang yang meskipun dalam dirinya penuh gelimang dengan dosa, agar tidak lari menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Rasulullah memang unik. Ki punya siler meler tantona. Tapi Kanjeng Nabi diayomi. Yacu. Jadi termasuk kita nih kak pada jujur bayi pun, pada lermeler ya. Keng kita mencari motivasi bagaimana kita tetap di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek kita nih kak kumpul benih-benih orang fokus. Keng terus dia orang siapa? Terhadap dia orang yang bagus. Kita akompol ni kakeng panding banyak dosa. Terro sapora asa tujuh dosa bi Allah. Harapan kita cuma seperti itu. Cuma kadang dalam perjalanan kehidupan akan ada masanya kita dibenci oleh orang lain bukan karena kita melakukan suatu kesalahan, tapi karena kita melakukan suatu kebenaran. Jadi tidak semua orang yang dibenci orang lain karena faktor salah, tapi karena faktor benar. Karena kebenaran itu memicu kedengkian. Jadi tak usah khawatir, tak usah kini hati, tak usah pesimis.
Ketika yang dijalani adalah suatu kebenaran berdasarkan dalil-dalil seperti ini, maka namun akaca, nika akaca Al-Quran, akaca orang lain. Mun akaca aga Al-Quran. Al-Quran ini sudah jelas hudalin nas. Petunjuk yang nyata bagi manusia. Teti mun terone nga jalan dan gula kita semua ini cek bener napa punten. Cukup akaca Al-Quran. Masuk ke golongan nasiratal mustaqim atau bukan. Jadi gambaran yang Al-Quran pun. Jadi mentero nga engki adanya. Kula ngak nikah. Biar Al-Quran yang menjadi cermin. Jadi mungkin akaca ka orang napa boleh akaca ka cacana orang. Kita kira nemu tepat. Jadi akaca ka cacana orang. Cek orang nikah aja benih karena orang nikah salah. Tapi kadang bener kaca tor. Di komentari. Karena faktornya apa mek kaca tor? Karena faktor dengki. Sela bener ki kaca tor. Jadi macam-macam. Saya penting tujuan namakan bagaimana cara menyikapinya. Dedikasikan kehidupan kita dan setiap perilaku kita untuk Allah dan karena Allah. Jadi angkui bayi pun. Oh di nikah bakti aga Allah. Ajalan naki kegiatan nikah murni karena Allah. Lamun dalam kehidupan ampun ngak nikah saya sebut kala ngaut menang ngaut. Kala pakun ngaut, pakun oleh panglebura Allah. Nama boleh menang. Pasti ngaut. Jadi tidak kira berderogi na orang yang mendedikasikan kehidupannya bahkan dalam kehidupan kegiatannya atau pekerjaan-pekerjaannya untuk Allah dan karena Allah. Tiba di jauh-jauhan mathura lagi ya, kalah ngaut menang ngaut. Jadi makin nyari setong ontong bayi pun. Tak urus ke orang bacik, tak urus ke orang macam-macam. Sepenting beremah kita saja si Apollo ngabareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah nika haddam Kanjeng Nabi ngabdi ya Kanjeng Nabi. Keng lebur ngubu goceng. Milana Abi nika Abu nika Pak Hurairah nika goceng berarti pan goceng. Karena lebur ngubu goceng. Jadi Pak Imam mun lebur ngubu goceng siapa bagiannya mana? Mister Kitun sih yang Kitun nika kan ki goceng Hurairah hirun goceng. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan bahwasanya dulu ada seorang laki-laki kata Kanjeng Nabi lam ya'mal yang belum pernah melakukan khairan kebaikan qattu sama sekali. Artinya belum pernah melakukan atau belum sempat melakukan ibadah sama sekali. Illa tauhidah kecuali hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahadat tu syahadat mantap nikah. Syahadat ongkuan tak pernah menduakan Allah. Keng tak sempat alakon ibadah artinya tak sempat alakon syariat. Artinya bodoh contoh menegamblang aki sama ken nikah bodoh orang sempat melon talebat. Pas abeli ka jalana Allah. Aromasan nikah saya kocak tauhid nikah. Orang nikah tak sempat abekte kalaban ibadah tapi keng dalam atena nikah andi toduse sangat ke Allah Ta'ala. Aduh abdi. Sekian tahun lamanya umur nikah was yang kuiter ke Allah Subhanahu wa taala. Keng tak sempat abajang umpamana. Lalu falamma hadarahul maut ketika kematian sudah menghampirinya. Artinya pun para mate naza qala li ahlihi ia pun berkata kepada keluarganya, "Idza ana muttu fa ahrikuni binnar." Ketika saya sudah mati nanti bakarlah saya dengan api.
hatta tad'uni ramadan, lalu biarkan saya terbakar sampai menjadi abu. Summa dharuni, kemudian buanglah abu saya nanti fil bahri, ke tengah laut. Fi yaumi rihin, di mana pada hari itu angin berhembus kencang. Jadi ini wasiat. Awasiat karena pun aroma sabunnya dosa, keng aroma satodus daga Allah Subhanahu wa taala tak kabuwa dalam atena ini kata tauhidnya man. Orang mun kuit takwa ga Allah, ateng kian peringkat ta orang todus ga Allah. Takut nikah suatu saat bisa hilang, tapi mun todus nikah pas selama-lamanya. Nggak nikah atodus, nggak nikah atodus. Mun ki anya mata kok nikah tako ampu blabus semua. Ceknya mana tako ya, kan kadang nggak geros ya, tahu usah kok tako dulu. Tapi mun todus. Coba kalimat todus bareng tako nikah kamateki. Atengkian todus. Si todusan ning kakak. Coba mangken mun tako kakak tris. Pas kak tris namun somangka, mun ki beda katris tak somangkana tak kira kalah. Tak kira ka? Coba katris Paleman dari Tegelen nak gemet. Artinya orang takut ni akun berak yadaan. Tapi mun orang todus, kalau orang sudah memiliki rasa malu, beda orangnya sabung orangnya nikah bakun tak lah nyala. Nikah todus. Sagulik ke nikah mun pun orang andi rasa todus dekat Allah Subhanahu wa taala. Nikah dalam saja kulit dengan aroma saja pas berusaha untuk mendedikasikan dirinya tidak berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mun pun orang yang dirasa todus dengan Allah, tantona juga ngormat ke makhluk-makhluk ke Allah taala. Sama dengan orang seperti ini. Ketika mun kok mati laku, engkau pas over. Mun la teti abu buang ke tengah tasewa. Ketika hal itu dilakukan, fafa'alu, lalu keluarganya pun melakukan, yaitu membuang abu sisa pembakaran orang tersebut ke tengah laut. Fa'idzan huwa fi qabdatillahi ta'ala, lalu tiba-tiba orang tersebut langsung dalam penanganan Allah Subhanahu wa taala. Langsung yurus langsung ya Allah nikah. Saya kocak fi qabdatillah, dalam genggaman Allah, langsung yurus bareng Allah. Qala Allah Ta'ala, lalu Allah pun bertanya kepada orang tersebut, ma hamalaka ala ma fa'alta, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal tersebut? Arab apa nama soroyober munti dalam mati jamna. Tanya akib ya Allah nih. Qala, lalu orang itu pun menjawab, ma khafatu, yaitu karena takut kepadamu ya Allah. Jujur, todus sabtina, cek takut naungku. San misan ni kapon latina yo pergada baik. Apa yang terjadi? Faghfaralahu biha, lalu Allah pun mengampuni terhadap orang tersebut biha, dengan rasa takutnya itu. Wa huwa lam ya'mal khairan qattu illa tauhida, padahal orang tersebut belum sempat melakukan kebaikan sama sekali. Ini jadi jangan sampai putus asa. Allah nikah tak pada hitungan Nabi manusia. Mun manusia nikah ala ko bagus 10 tahun, pas sajam ala ko coba naik bocah 10 tahun agak bagus naik. Tapi mun ka Allah 1000 tahun umpamana ala ko dosa, pas sadetik atau buat 1000 tahun dosa naik sabora, sadetik langsung dalam pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak usah khawatir mun ka Allah. Mungkin bandingan nyare penilaian manusia apa nyare penilaian Allah taala. Sama kan kare tong bitongan. Engki mun adan te jajana orang tak kira nemu mare Kang. Engki tak kira nemu mare ros-terosan. Coba lambak sana jan pon bagus men pernah bentuk atau sanjuta bentuk umpamana. Dalam segala hal aspek dan semacamnya. Ketika melakukan suatu kesalahan itu pun tidak disengaja, akan dicap sebagai pelaku keburukan selama-lamanya. Nikah coba nama manusia mun kadung ngingain. Wa ala hadza hikayatun, dan atas hadis-hadis ini hikayatun suatu cerita. Nikah pada setong jare tamun gelek hadis. Hadis sejelas ora gelek. Wa ala hadza hikayatun, dan atas hadis-hadis ini hikayatun suatu cerita, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki mati yang telah meninggal ala ahdi Musa alaihi salam, pada zamannya Nabi Musa alaihi salam.
Fakarihan nasu ghuslahu wa dafnahu. Namun orang-orang enggan untuk memandikan dan menguburkannya. Kenapa kok enggan untuk memandikan dan menguburkannya? Lifisqihi. Karena orang tersebut melakukan perkara-perkara fasik. Artinya banyak alako dosa. Jadi orang ya tinara tahu usah mandi, tahu usah pendem lajara. Fa akhadhu birijlihi wa tarahuhu fil mazbalati. Lalu orang-orang memegang kakinya, wa tarahuhu fil mazbalati, lalu orang tersebut dibuang ke tempat sampah. Tak pendem, buang ke tempat sampah. Fa auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam, lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam, wa qala, Allah berkata, ya Musa, wahai Musa, mata telah meninggal rajulun, seorang laki-laki, fi mahallati fulanin, di tempat si fulan. Artinya tempat si fulan ni fulan kan makna umum. Artinya jak sing ana perlu jelas lagi, tempat apa imam mau apa doreng mate. Si fulan si anu. Fil mazbalati, ia berada di tempat sampah. Wa huwa waliyun min auliyai, padahal dia adalah salah satu wali dari wali-waliku. Kata Allah ini kepada Nabi Musa. Walam yaghsiluhu walam yukaffinuhu walam yudfinuhu. Orang-orang enggan untuk memandikannya dan enggan untuk mengkafaninya dan tidak mau menguburkannya. Fadhhab anta, pergilah engkau, faghsilhu, mandikanlah ia, wa kaffinhu, dan kafanilah dia, wa shalli alaihi, dan salatilah ia, wadfinhu, dan kuburkanlah ia. Ini perintah Allah Ta'ala. Faja'a Musa alaihi salam, lalu Nabi Musa pun mendatangi ila tilkal mahallati, ke tempat tersebut. Wa sa'alahum anil mayyiti, dan Nabi Musa bertanya kepada penduduk tersebut anil mayyiti, tentang laki-laki yang meninggal itu. Faqalu, lalu orang-orang pun menjawab lahu kepada Nabi Musa, mata rajulun fi sifati kadza wa kadza. Ya, memang ada orang yang meninggal dengan ciri-ciri seperti ini, seperti ini, seperti ini. Wa innahu kana fasiqan mu'linan. Orang tersebut adalah orang fasik, mu'linan, lagi terlaknat. Faqala aina makanu. Lalu Nabi Musa pun bertanya, aina makanu? Di mana tempatnya? Fa innallaha ta'ala auha ilayya, karena sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepadaku li ajlihi, untuk mendatangi orang tersebut. Untuk mendatangi orang yang sudah mati itu. Qala, lalu Nabi Musa melanjutkan kalimatnya, fa'a'limuni makanah. Tolong beritahukan kepada saya tempatnya orang tersebut. Fadhahabu, lalu mereka pun semuanya berangkat menuju tempat sampah itu. Falamma ra'ahu Musa alaihi salam matruhan fil mazbalati, lalu tatkala Nabi Musa melihat kepada orang tersebut matruhan, dalam keadaan tergeletak, fil mazbalati, di tempat sampah, wa akhbarahu an-nasu an su'i af'alihi, dan orang-orang pun mengabarkan, menceritakan kepada Nabi Musa tentang buruknya perbuatan orang tersebut. Naja Musa rabbahu, lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, Nabi Musa berkata, ilahi amartani bidafnihi wassalati alaihi. Ya Allah, amartani, engkau menyuruhku, bidafnihi, untuk menguburkan orang tersebut, wassalati alaihi, dan mensolati orang tersebut, wa qaumuhu yashhadun alaihi, wa qaumuhu, sedangkan kaumnya, yashhaduna alaihi, menyaksikan terhadap orang tersebut, syarran, sebagai orang yang berperilaku buruk. Fa anta a'lamu minhum, sesungguhnya engkau lebih mengetahui dari orang-orang tersebut, bisana'i wat takbihi, terhadap orang yang terpuji dan orang yang tercela. Sepun dergati pona apa kadin tahuste jana Nabi Musa nikah. Ajunan makon abtina, untuk menguburkan dan mensolati. Sedangkan kaumnya, orang-orang sekitarnya, tetangganya, mengatakan bahwa orang tersebut adalah orang yang fasik dan suka melakukan keburukan. Tolong berikan
hamba sebuah keterangan karena ajunan lebih ngauningi dari abdina tentang orang yang saya fokus bi orang yang saya coba ya Nabi Musa. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, lalu Allah pun menjawab munajatnya Nabi Musa. Ya Musa, shadaqa qaumuh. Wahai Musa, kaumnya itu benar. Fima hakau, terhadap apa yang telah diceritakan oleh mereka anhu tentang laki-laki tersebut. Min su'i af'alihi, dari perbuatan buruknya. Ghaira annahu tashaffa'a ilayya inda wafatihi. Hanya saja annahu tashaffa'a ilayya, ia meminta pertolongan kepadaku inda wafatihi, ketika menjelang kematiannya. Bisalah sati asya'a, dengan 3 perkara. Oh ternyata nih kerahasiaan saya pasti wali ini. Orang jeria enalikan ala para mate sakarat pas adu aparnya onan kan kok dengan 3 permohonan. Lau sa'ala biha minni, yang mana seandainya meminta dengan 3 perkara itu kepadaku, jami'ul mudnibina, siapa orang-orang yang penuh dosa, min khalqi, dari hamba-hambaku, la a'taituhu, niscaya aku akan berikan 3 perkara itu. Artinya mun minta lebetelok perkara nikah inda wafatihi, ketika kematiannya nikah, pasti sabora tusan Nabi Allah. Fa kaifa la arhamuhu wa qad sa'ala nafsahu wa ana arhamur rahimin. Bagaimana aku tidak akan mengasihinya sedangkan ia meminta kepadaku dengan ketulusan hatinya, wa ana arhamur rahimin, sedangkan aku adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qala, lalu bertanya Musa, siapa Nabi Musa? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa masalah satu, apa yang 3 perkara itu? Katanya penasaran Nabi Musa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, lamma danat wafatuhu, tatkala kematiannya sudah dekat, qala, ia pun berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, anta ta'lamu minni, sesungguhnya engkau mengetahui terhadap kondisi diriku. Inni kuntu artaqibul ma'asi, sesungguhnya aku melakukan perbuatan maksiat. Wa kuntu akrahul maksiyah fi qalbi, padahal di dalam hatiku saya tidak menyukai maksiat. Si harayu pangeran nika. Nika pun kalimat rayuan ka pangeran. Abtina lakoni maksiat, padahal nang yati abtina tak ndek ka maksiat. Beremah nika. Si pangeran sangguni pacar raya. Rayu. Kalimat-kalimat indah nika. Lakin ijtama'a fiyya thalathu khisalin, akan tetapi di dalam diriku terkumpul 3 perkara, hatta irtakabtul maksiyah ma'a karahatil maksiyah fi qalbi, sehingga saya terjerumus ke dalam maksiat disertai mengingkari maksiat di dalam hati. Apa yang 3 perkara itu yang mendasari atau yang membuat orang tersebut terjerumus ke dalam perbuatan maksiat? Awwaluha, yang pertama, hawa nafsi, yaitu karena di dalam diri saya kan ada nafsu Ustaz. Memelas ke Allah nih kak. Memelas. Hawa nafsi, yaitu hawa nafsu. Warrafiqus su'i, dan yang kedua, faktor penyebab yang kedua, karena teman-teman yang buruk. Kula salah paket Gusti. Salah apa? Salah paket singaan leh. Cuk salah paket leh. Terus yang ketiga, wa iblisu la'natullahi alaihi, dan karena godaan iblis la'natullahi alaihi. Wa hadhihi salasatu, inilah 3 inilah al-qatni, yang menjerumuskan saya fil maksiyati, ke dalam maksiat. Saya itu melakukan maksiat disertai tidak menyukai maksiat karena 3 faktor. Karena ada hawa nafsu di dalam diri saya, dan yang kedua karena saya salah dalam pergaulan, dan yang ketiga godaan iblis yang terlaknat. Ya Rabbi, fa innaka ta'lamu minni ma aqulu, sesungguhnya engkau zat yang maha mengetahui terhadap
apa-apa yang aku utarakan kepadamu, faghfirli, maka dari itu ampunilah saya. Ajunan kan ngakeli kan to beni congoco beni kon pera air rayu. Realita Gusti, sifat lah kan. Dadi nyon sapora aki abdina. Wasaniyatu, adapun yang kedua, qala, ia berkata, wahai Musa, ya Rabbi innaka ta'lamu bi anni irtakabtul ma'asi wa kana muqami ma'al fisqati. Saya melakukan perbuatan dosa karena lingkungan saya dikelilingi oleh orang-orang yang fasik. Di sini tidak ada orang yang beriman sama sekali. Orang nggak sana jentep pak korupsi, gak kepilih kinurok korupsi ya. Lingkungan itu menjadi faktor ya, dampak dari perbuatan buruk. Teti ini kepada doa ning Al-Qur'an nih kan. Rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimi ahluha. Ya Allah, keluarkan saya dari suatu tempat yang penduduknya zalim semuanya. Engkiben ni pas kau tujing laga luar. Artinya doa ini insya Allah ketika dibaca akan mampu menjadi pelindung meskipun tetangga sekitarnya, lingkungan sekitarnya adalah orang-orang yang zalim semua. Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami. Min hadhil qaryati zalimi ahluha, dari desa ini atau dari suatu perkampungan ini yang penduduknya zalim semua. Waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Dan jadikanlah untuk kami dari sisimu ya Allah waliyan, pelindung. Waj'al lana min ladunka nasira. Dan juga jadikanlah dari sisimu untuk kami nasira, penolong. Jadi tak mudah terkontaminasi. Jadi mon apolong ngabi orang, doa ni kabocabo. Jadi apolong pereng preman tak kira tanorok teti preman. Apolong pereng orang pemabuk tak kira tanorok pemabuk. Insya Allah. Sedangkan akan can ya akan kotu wajib hukum aja keharmonisan dalam persahabatan. Si penting tak tanorok. Kini kawan intina. Barang mamale tak tanorok, male tak terjerumus ke dalam 3 perkara pada nakela ini kan kiatu mah. Badai juz 5 surat An-Nisa nih kan. Atanya kasih tahfid muntah anu. Pak Natansa tanya ke Tansa, Pak Imam atanya Kalpin. Dena. Tak usah jam pote atanya ke anak na TV. Beri itu anak diki kan. Saya terjerumus ke dalam perbuatan dosa karena lingkungan saya bersama orang-orang yang fasik. Walakin uhibbu suhbatas shalihin. Padahal saya sangat suka suhbatas shalihin, bersahabat dengan orang-orang soleh ya Allah. Ini diantara doa yang kedua. Wa zuhdihim, dan suka dengan kezuhudan mereka. Wal muqamu ma'ahum kana ahabbu ilayya minal fasiqin. Sedangkan duduk bersama mereka lebih saya sukai ketimbang duduk dengan orang-orang yang fasik. Wasalitsatu, adapun permohonan yang ketiga dari orang tersebut, qala, ia berkata, Ilahi, wahai Tuhanku, innaka ta'lamu minni, sesungguhnya engkau lebih mengetahui daripada diriku, annas salihina kanu ahabba ilayya minal fasiqin, bahwasanya orang soleh lebih saya sukai daripada orang-orang yang fasik. Hatta lau istaqbalani rajulani salihun wa talihun, bahkan seandainya datang kepada saya rajulani, 2 orang, salihun wa talihun, yang satunya orang soleh dan satunya ahli maksiat. Talih ini artinya kebalikannya soleh. Soleh berarti solihuddin, soleh bi taleh. Mun soleh nikah orang baik, mun taleh nikah orang yang berperilaku buruk. Seandainya datang menghadap saya 2 orang, yang satunya orang soleh dan satunya orang toleh, laqaddamtu hajatas salih, niscaya akan saya dahulukan kebutuhannya orang yang soleh ala talihi, ketimbang orang yang toleh. Qala wa fi riwayatin, dikatakan dalam satu riwayat, Wahb bin Munabbih qala, ia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, lau afauta wa ghafarta dzunubi, jika engkau mengampuni dan menghapus dosa-dosaku, yafrahu awliya'uka wa anbiya'uka, niscaya nabi-nabimu dan wali-walimu akan
ikut bangga. Wa yahzunu syaitanu aduwi wa aduwak. Dan pengampunanmu itu akan membuat setan-setan itu menjadi sedih. Walau adzabtani, dan jika engkau mengadabku ya Allah, bidunubi, disebabkan dosa-dosaku ini, yafrahu syaitanu wa awanuhu, niscaya setan akan berbahagia, perak setan. Ya. Kan karena berasa berhasil setan itu. Wa awanuhu, dan anggota-anggota kelompok-kelompok setan. Wa yahzunul anbiya wal auliya, niscaya para nabi dan wali-walimu akan merasa sedih karena merasa gagal. Wa inni a'lamu, dan sesungguhnya aku sungguh mengetahui, anna farhal auliya, bahwasanya kebahagiaan para wali, ilaika ahabbu min farhi syaitan, tentunya lebih engkau sukai daripada bahagianya setan. Tentunya senangnya para wali, bangganya para wali-walimu lebih engkau sukai daripada bahagianya para setan. Faghfirli, maka ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu minni, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau ta'lamu, maha mengetahui, minni, terhadap diriku, ma aqulu, terhadap apa-apa yang telah aku ucapkan. Farhamni, maka ampunilah diriku, wa tajawaz anni, dan hapuslah dosa-dosaku. Qala Allah Ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab, farahimtuhu wa ghafartu lahu, aku pun merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya, wa tajawaztu anhu, dan melupakan setiap kesalahan-kesalahannya. Fa inni raufun rahimun, karena sesungguhnya aku adalah zat yang pengasih dan penyayang. Khususatan, terutama liman aqarra bidzambi baina yadai, lebih-lebih terhadap orang yang mengakui dosanya di hadapanku. Engkau gampangnya apa orang kuna pokok nang ngaku tu sagela tu kita ngaku tu ngaku bener enten gula tak kalero Gusti ini kasih fatal gini ya. Fa ghafartu lahu wa tajawaztu anhu ya Musa. Lalu aku pun mengampuni dosa-dosanya dan melupakan dosa-dosanya. Ya Musa, wahai Musa, if'al, laksanakanlah ma amartuka, apa-apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Fa inni aghfiru, karena sesungguhnya aku mengampuni bihurmatihi, dengan kemuliaannya orang tersebut. Fa inni aghfiru, maka sesungguhnya aku aghfiru, akan mengampuni bihurmatihi, dengan kemuliaannya orang tersebut, liman shalla ala janazatihi, terhadap orang-orang yang ikut mensalati jenazahnya, wa hadara dafnihi, dan hadir ikut kepada pemakamannya. Jadi nikah luar biasa nikah. Yang sepintas kita lihat ahli maksiat, ternyata dalam pandangan Allah dia adalah kekasih Allah. Tidak semua orang yang kita lihat buruk itu juga buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah berhusnudzon terhadap orang lain. Ja'ro masa pendurat hidup. Moga-moga kita semua dalam aspek kehidupan kita keiparingan kesadaran sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui segala kekurangan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah, sehingga kita senantiasa tetap dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan predikat husnul khatimah ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-haditsu tsalitsu wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.